kembali lagi kita dalam pelajaran geografi. Kali ini masih bersama saya dengan Miss Eva Martina Sibuan. Oke, di kelas 10 IPS 4 kita akan belajar geografi ya karena. Nah, sebelum kita belajar pelajaran geografi kita dari proses daring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan bisa bisa menyenangkan. Oke. Nah, anak-anak Miss kalian, Miss harap kepada kalian semua, ayo bersiap-siap, bergegas, dan kita satukan hati kita supaya hati dan pikiran kita itu bisa rileks, tenang dalam pembelajaran kita geografi ini. Oke nak, satukan hati kita ya. Mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Selamat pagi semuanya murid-murid Miss yang terkasih di dalam pelajaran kita kali ini ya kan, pelajaran geografi. Miss harapkan ya kan kalian itu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap selalu berada di GCR ya nak, karena kalau kamu ketinggalan dalam GCR pasti kamu bakalan susah untuk kedepannya. Kita ini belajar tentang skala peta, tentang peta, baik itu kemarin skala peta bangunan, sekarang skala peta lintang. Nah, minggu lalu ataupun hari semalam kita sudah belajar tentang namanya garis lintang, garis bujur. Nah, Indonesia itu kan sangat luas sekali. Makanya Indonesia itu letak astronomisnya kan itu berupa angka kan, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke kelas, nah makanya Indonesia itu dijuluki dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada nyanyinya kan, dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Nah, selain itu kan kita sudah belajar tentang namanya letak astronomis. Nah, di situ kan tadi letak astronomis itu ada namanya lintang dan bujur. Minggu lalu ataupun hari yang lalu kita sudah memahami apa itu yang dinamakan garis lintang dan garis bujur. Perhatikan, ada sini slide PowerPoint yang Miss kasih, catatan lah, ya kan? Catatan untuk kalian tulis di buku. Nah, di situ ada materi tentang skala peta lintang. Nah, di sini dikategorikan kalau dalam skala peta lintang, garis lintang itu adalah garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi. Berarti kalau dia garis khayal yang melintang, berarti dia itu berada di atas. Sudah garis khayal, garis yang melintang itu gimana ya kan? Nah, di sini garis bujur merupakan garis vertikal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itu garis bujur itu kan di atas ya kan? Di atas itulah garis bujur. Tadi lintang begini, udah. Itu dia. Sudah. Nah, kalau garis khatulistiwa itulah garis belahan bumi yang menghubungkan kedua garis lintang, baik itu lintang utara dan lintang selatan. Nah, bumi ya kan? Bumi itu memiliki sebuah jarak. Nah, jarak bumi itu ya pasti akan ditentukan dengan koordinatnya ya kan? Koordinat derajat bujur sama derajat lintangnya. Nah, dalam pelajaran kita ini ya kan, mempelajari skala peta lintang, itu ada kaitannya dengan operasi matematika. Masih ingat kan pelajaran matematika? Tambah, kurang, kali, sentimeter, kilometer, meter, itu diingat. Makanya itu ada pembelajaran dengan operasi matematika. Sudah? Coba kita lihat di sini ya, Nak. Nah, kalau di sini kita perhatikan
Kenapa dia dikategorikan sebagai operasi matematika? Karena di dalam bumi itu ya kan, dia berkaitan dengan sebuah lingkaran dengan cara menentukan koordinat lintang, bujur, sama dengan perhitungan lingkaran, yakni derajat, menit, detik, ya kan? Contoh, lihat pada Microsoft catatan yang bisa sampaikan sama kalian ini melalui foto. Perhatikan ya nak. Di sini ada contoh 5 derajat 42 garis 1 30 garis 2 LS. Apa artinya? Gini. 5 derajat 42 menit 30 detik lintang selatan. Sudah, itu artinya. Jadi kalau 641 15,2 LS. Berarti 6 derajat 41 menit 15 detik lintang selatan. Nah, bisa kamu lihat di situ ketentuan-ketentuan dalam rumus mencari jarak sebenarnya. Perhatikan, kalau 1 derajat bujur atau lintang itu sama dengan 111 km di lapangan. Itulah yang dihitungkan dari garis ekuator bumi. Dan, nah, 1 derajat bujur atau 1 derajat lintang sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 detik. Perhatikan di situ catatan yang saya kasih, nak. 1 menit, yang ketiga kita lihat, 1 menit bujur atau 1 menit lintang itu sama dengan 60 detik. Nah, perhatikan lagi. 1 menit bujur, kita lihat yang keempat. 1 menit bujur atau 1 menit lintang sama dengan 1,8885,37 meter. Dia gitu kalau di dalam konstanta matematikanya 1 menit bujur atau 1 menit lintang 1 ya kan? titik 8885,37. Itu jangan dihilangkan, emang gitu ketentuan konstantanya. Nah, kita perhatikan juga yang kelima. 1 detik bujur atau 1 detik lintang itu sama dengan 30,9227 meter. Itu juga konstantanya, itulah semua konstanta yang sudah ditentukan dalam rumus mencari jarak sebenarnya. Nah, kita lihat dulu sini. Apa sih kegunaan skala peta lintang itu? Kita perhatikan, nah, itu kegunaannya ada 2. 1, menghitung jarak wilayah sesungguhnya dengan memanfaatkan peta, ya kan? Menghitung jarak, iya. Kita hitung jarak kota A ke B dengan memperhatikan skala peta yang tertera. Supaya kita tahu berapakah luasnya nanti. Yang kedua, menentukan skala dan jarak 2 titik objek yang berdasarkan selisih garis lintang. Perhatikan tuh. Itulah kegunaan dari skala peta lintang. Nah, coba kita lihat lagi pembelajaran kita pada slide yang ini. Foto ya kan, saya kirimkan foto melalui catatan. Di sini juga ada rumus mencari selisih jarak atau singkatannya SJ, selisih jarak. Nah, rumusnya gini. Jarak pertama dikurang dengan jarak kedua. Contoh soal. Kita lihat pertama, selisih kedua jarak lintang pertama adalah 7 derajat 11 menit 48 detik lintang utara. Dan jarak kedua 6 derajat 10 menit 45 detik. Nah, berapakah selisih jarak sebenarnya? Di sini kita lihatlah dulu apa yang diketahui JP. JP itu apa? Jarak pertama. Berapa tadi? 7 derajat 11 48 menit. Nah, jarak kedua 6 derajat 10 menit 45 detik. Nah, itu dikurangkan, maka dia hasilnya 1 derajat 1 menit
3 detik. Kita setarakan dengan rumus yang ini. Ini rumus ketentuan sebagai berikut. Rumus mencari jarak sebenarnya. Kan di sini ada 1 derajat bujur, 1 derajat bujur lintang, 1 menit, 1 menit, 1 detik. Kan ada kan? Nah, kan kita lihat gini. Tadi kan dia 1 derajat, maka kita bikin 1 derajat sama dengan 111 km. Maka dia 111 km. Lihat konstanta yang di atas. Yang berikut ketentuan itu, yang rumus mencari ini loh, yang rumus mencari jarak sebenarnya itu ya. Nah, di sini juga 1 menit. 1 menit dikali dengan 1,8885,37 meter. Nah, ini harus diubah ke dalam kilometer karena satuannya semua itu kan dalam mencari selisih garis rumusnya kilometer. Maka kilometer ke sentimeter, bukan, ini meter, itu kan tadi meter ya kan hasilnya. Ya kan, kita ubahkan ke dalam kilometer. Meter ke kilometer dibagi 1000. Makanya nanti dia 18,88537 kilometer. 3 detik. 3 detik ini dikali dengan 30,9227 meter. Udah? Perhatikan konstanta yang di atas, yang ada rumus mencari jarak sebenarnya. Maka tadi 3 detik dikali dengan 30, sekian, maka dia hasilnya 927,681 meter. Ubah lagi ke dalam kilometer, maka dia 0,927,681 kilometer kan. Nah, setelah itu kita lihatlah dari derajat, menit, detik kita jumlahkan. Jadi gini, jumlah jarak sebenarnya pada selisih garis lintang beginilah. 111 km ditambah 18,88537 km tambah 0,927,681 km sama dengan 130,813051 km. Oke kelas. Nah, ini pada gambar yang pertama yang Miss sampaikan. Nah, kalau kurang mengerti bisa kalian bertanya melalui Zoom meeting ya nak. Nanti kita juga ada Zoom meeting. Nah, kita lihat dulu gambar yang kedua ya kan. Di sini ada rumus skala peta lintang. Skala peta lintang itu disingkat jadi SPL. Dah, rumusnya gini. SPL sama dengan JP bagi SG. SG ya, bukan S6. Nanti kalian salah buat. SPL skala peta lintang, JP jarak peta, SG selisih garis. Nah, di dalam skala peta lintang satuannya cm. Jarak peta satuannya cm. Selisih garis satuannya kilometer. Dan contoh soal. Kota A dan B berselisih 2 derajat. Jarak kedua titik pada peta adalah 20 cm. Berapakah skala peta lintangnya? Lihat di sini apa yang diketahui. Tadi kalau dia ada selisih yang derajat, kita bikin ini. Setiap 1 derajat sama dengan 111 km. Maka di sini kan selisihnya adalah 2 derajat. Maka kalau dia 2 derajat, kita kalikan dengan 111. Jadi 2 kali 111 atau 111 kali 2 sama dengan 222 km. Nah, ini selisih garis akan kita ubah ke dalam satuan cm karena dicari SPL. SPL itu kan satuannya cm. Jadi kilometer harus kita ubah ke cm. Jadi itu diapakan? Dikali 100.000. Udah, tadi kan 222 km. Maka kita bikin gini. 222 kali 100.000 cm. Hasilnya 22.200.000 cm. Nah, perhatikan di sini pada
gambar yang saya tuliskan. Jadi JP di sini jarak peta 20 cm. Apa yang ditanya? SPL kota A dan B. Rumusnya tadi sudah tertera. Jarak peta banding dengan selisih garis. SPL sama dengan JP bagi SG. SPL sama dengan 20 cm. Ya kan, jarak petanya tadi 20. Udah, selisih garis tadi itu 2 derajat. Udah kita setarakan nih, ya kan? Jadi 22.200.000 cm. Udah, karena berhubung SPL itu cm, jadi habiskan saja. Karena dalam skala nggak mungkin kita bikin cm. Tapi ketentuannya SPL itu satuannya tetap cm. Kita hapuskan cm ke cm. Habis. Udah, 20 banding 22.200.000 akan kita samakan pembagiannya dengan yang di atas. Jadi gini, 20 bagi 20 sama dengan 1. Kan? 22.200.000 bagi 20. Maka hasilnya 1.110.000. Maka selisih saya ralat. Maka SPL tadi itu, maka skala peta lintang kota A dan B adalah 1 banding 1.110.000. Oke, kelas. Paham? Nah, udah. Kalau nggak paham, nanti kita Zoom meeting ya, nak. Nah, kita perhatikan yang contoh soal kedua. Di peta terdapat garis lintang berselisih 4 derajat dengan skala peta lintangnya 1 banding 277.500. Berapakah jarak petanya? Di sini, karena kita lihat ada 4 derajat, berarti itu adalah selisih garis. Maka setiap 1 derajat sama dengan 111 km. Jadi 4 dikali dengan 111 adalah 444 km. Tadi kita ubah ke cm dengan mengkalikannya 100.000 cm. Jadi 444 km kali 100.000 cm adalah 44.400.000 cm. Nah, di sini skala peta lintang adalah 277.500 cm. Sudah, apa yang ditanya? Jarak peta. Sudah, rumusnya sama. SPL sama dengan JP banding SG. JP itu jarak peta, SG selisih garis. SPL-nya ada, skala peta lintang ada. Yaitu tadi 1 banding 277.500. Tapi kita ambil angka belakangnya, yaitu 277.500 cm. Sudah? JP kan nggak ada. Maka itu yang akan dicari. Udah, di sini SG selisih garisnya 44.400.000 cm. Udah, kita habiskan cm ke cm. Walaupun nanti rumus satuan JP itu tetap memakai cm. Udah. Jadi JP sama dengan, kita bikin sini selisih garis banding dengan SPL. Berarti JP sama dengan 44.400.000 bagi dengan 277.500, maka 160. Nah, tadi kalau jarak peta satuannya cm, maka jarak petanya 160 cm. Dah. Contoh soal ketiga. Diketahui selisih garis pada peta 5 derajat. Ya kan, kalau 5 derajat harus kita kalikan dengan 111 km tadi, maka dia 555 km. Ubah ke cm, jadi kali 100.000 menjadi 55.500.000 cm. Nah, di sini ini jarak pada peta 2,5 cm. Hitung skala peta lintangnya. Dan SG tadi 5 derajat. Udah kita setarakan dengan cm.
Maka hasilnya 55.500.000 cm. Nah, JP jarak peta 1/5 cm, ya kan? Hasilnya 2,2 cm. Ini cara mencarinya, nak, supaya jangan kalian ragu. 1/5, ya kan? 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Tambahkan ke angka depannya yang angka 2. Jadi 0,2 tambah 2 sama dengan 2,2 cm. Itulah dia pecahan 1/5. Sudah? Maka SPL sama dengan rumusnya apa tadi? SPL sama dengan JP per SG. Jadi JP-nya tadi 2,2 cm. SG yang 5 derajat itu sudah kita setarakan menjadi 55.500.000 cm. Cm ke cm habis kita buat. Walaupun nanti satuan skala peta lintangnya tetap cm, tapi itu tidak kita tulis ke cm. Udah? Nah, kita setarakan mereka, ya kan, jarak peta dengan skala garis ini dibagi dengan angka yang di atas, berarti 2,2. 2,2 bagi 2,2 adalah 1. 55.500.000 bagi 2,2 adalah 25.227.272,7. Nah, di dalam skala peta tidak ada istilah angka koma. Jadi kita bulatkan menjadi 1/25.227.273. Itulah skala peta lintangnya. Oke, kelas, hari ini pembelajaran kita sudah selesai mengenai skala peta lintang. Tapi saya harapkan Miss berpesan kepada kalian tulis nanti di buku catatan kalian mengenai materi kali ini. Tulis dengan rapi. Jika kalian ragu, pakai pensil untuk mencatatnya. Nanti kita ada penugasan dari materi ini, jadi kalian pahami. Nanti kita juga akan melakukan Zoom meeting. Nanti saya tanya atau siapa yang mau bertanya sama saya tentang mengenai soal itu bisa bertanya sama saya melalui Zoom meeting. Oke, nak? Miss berharap kepada kalian, nanti kalian catat, kalian tuliskan ke buku catatan. Nanti jika ada penugasan, silakan kalian kerjakan dan kumpul ke GCR ya, nak. Karena kita ini masih tetap selalu belajar daring, dan tugas-tugas semua kalian simpan, catatan kalian tulis semua, dan Miss harapkan kalian itu dalam keadaan sehat selalu, ya kan? Kalau kalian sehat, puji Tuhan masih diberkati. Udah? Oke, kelas, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di lain waktu. Dah, see you. God bless you all, my class.